Hi, peace of Christ all of us, welcome back. I'm Pastor Sarah on the real Pastor Sarah and the Prophecies. Saudara, ada yang meninggalkan komentar, ya banyak ya, di live chat. Tapi sekali lagi saya minta maaf jika saya tidak membalas saudara di live chat itu, tetapi saya membawakannya di dalam video seperti ini. Dikarenakan tidak semua orang membaca chat saudara, jadi saya ingin supaya semua pesan ini juga didengarkan oleh semua orang. Nah, ada yang bertanya kepada saya, dan ini mungkin menjadi pertanyaan dari saudara semua. Bagaimana Pastor Sarah atau ibu atau kamu atau Anda ya tahu bahwa Yosua itu sudah dibunuh di dalam mobil, bukan di Duren 3. Saudara-saudara, ada firman Tuhan yang mengatakan, umatku binasa karena dungu, karena kau yang menolak pengetahuan itu. Bicara soal umat, itu bicara soal orang yang menyembah Tuhan. Saya tidak peduli agamamu apa. Selama kau mengakui bahwa yang kau sembah itu Tuhan, seharusnya kau punya yang namanya pengetahuan lebih dari orang lain. Dan saya percaya Tuhan saya itu Yesus adalah Tuhan yang benar, di mana dia juga mengatakan takut akan Tuhan, permulaan hikmat dan pengetahuan. Hikmat itu hanya datang dari Tuhan, hanya datang dari Tuhan, dari sorga. Itulah pengetahuan yang tidak dimiliki orang lain. Tetapi ketika bicara soal pengetahuan, hikmat dan pengetahuan, artinya pengetahuan akademis pun seperti orang-orang yang lain, itu juga kau mendapatkan. Artinya ketika kita takut akan Tuhan, apa yang tidak diketahui orang, kau pasti tahu, karena sumbernya langsung dari Tuhan. Nah, di sini yang mau saya katakan lagi, saya bagi orang yang kenal saya sangat tahu siapa saya. Ya, saya itu tidak pernah yang namanya perkataan saya tidak digenapi. Karena pelayanan saya itu orang pun sudah tahu, bukan sembarang pelayanan. Saya juga identik dengan yang namanya prophecies, nubuatan. Baik itu Tuhan bicara langsung audible voice, ataupun lewat karunia mimpi, ataupun karunia penglihatan. Dan saya bukan tipe orang yang memaksakan orang lain untuk percaya saya, karena saya hanyalah hamba, yaitu hamba Tuhan. Bagian saya hanya melakukan apa yang bos saya perintahkan. Jika Tuhan hanya menyuruh saya untuk sampaikan, maka ya tugas saya hanya menyampaikan, tidak ngotot-ngototan. Sebagaimana Tuhan saya pun, Yesus, itu bukan ngotot dan tidak pernah ngotot ketika dia mengajar ataupun menyampaikan sesuatu saat dia masih menjadi manusia di bumi. Terlebih ketika Tuhan katakan kepada saya beberapa tahun yang lalu untuk pelayanan saya, Tuhan katakan, "Hei Sarah, tugasmu hanya menyampaikan. Kau itu hanya hambaku. Bagianmu hanya menyampaikan. Urusan mereka percaya atau tidak, menerima atau menolak, itu bukan urusanmu, tetapi itu urusanku," kata Tuhan. Jadi saya tidak pernah memaksakan. Begitu juga dalam hal ini. Ya, ketika saya menyampaikan tentang apa yang terjadi sebenarnya kepada Brigadir Joshua, atau dikenal dengan Brigadir J, yaitu Nofriansyah Yosua Huta Barat, saya tidak memaksakan saudara untuk percaya. Tetapi bagian saya sebagai hamba, saya harus menyampaikan. Dan itu yang sebenar-benarnya. YouTuber Kristen juga kenal saya. Saya tidak akan pernah membahas sesuatu hal kalau itu bukan dari Tuhan. Mereka mau bahas apa atau bahas apa, semua channel itu akan membahas sama. Tetapi kalau saudara singgah di channel kami, The Real Pastor Sarah and the Prophecies, atau channel kami yang lain, saya tidak pernah sama dengan mereka. Paham saudara? Nah, dalam hal ini saya mau katakan bahwa dia, Yosua, Brigadir J, itu memang dibunuh di
perjalanan, yaitu di dalam mobil. Bagaimana saya tahu? Saya mendapatkan penglihatan. Apakah saudara percaya? Itu kembali kepada saudara. Tetapi saya hanya minta untuk membuktikan perkataan saya. Lakukan penyelidikan. Lakukan penyelidikan. Dan apa yang saya sampaikan tidak pernah salah, saudara. Makanya saya sangat lantang karena saya sangat tahu siapa yang bicara. Bukan orang lain, tapi Tuhan sendiri. Itulah yang terjadi. Dan saya akan sangat menjelaskannya di YouTube saya malam ini jika boleh ya. Jadi begini ceritanya. Jadi pada saat itu sekitar tanggal 9 itu ya, itu ada beritanya di beranda YouTube saya nongol, dan kemudian saya bicara membahas itu dengan teman saya hamba Tuhan ya, tanggal 10 lalu tanggal 12. Sebenarnya saya bukan yang memulai pembicaraan itu. Dan ini semua sudah saya ceritakan juga di YouTube kami. Saudara simak sebenar-benarnya ya. Jangan malas pakai kuota saudara ya. Nah, jadi dia membahas ya, suami istri itu hamba Tuhan ya, senior, teman satu sekolah Alkitab saya, dia senior saya. Saudara, di situ langsung saya memang mendengar suara Tuhan mengatakan istri Potifar. Ya, istri Potifar. Saya berpikir, kenapa istri Potifar? Tetapi ya, itu berbeda kasusnya. Kalau istri Potifar, memang si perempuan ini yang gatal. Memang dia suka kepada Joshua. Perempuan ini memang gatal, tetapi tidak ada respon dari Yosua. Dan itu saya tetap konsisten menyampaikan waktu itu dan sampai hari ini. Tidak ada yang saya tambahi, tidak ada yang saya kurangi. Saudara bisa lihat di sana. Makanya saya dari awal sudah menyebut dia putri cur, saudara. Putri cur ini memang gatal. Tetapi dia, Yosua, Brigadir J, tidak pernah meresponinya. Makanya sejak awal saya sudah tahu memang itu tidak ada yang namanya pelecehan seksual. Dan saya berani mengatakan itu langsung, bukan analisa, bukan asumsi, bukan sepertinya kata si ini, sepertinya iya, sepertinya menurut pendapat saya tidak, saudara. Saya tidak pernah mengatakan menurut saya, menurut pendapat saya, asumsi saya, analisa saya tidak pernah. Saya langsung mengatakan bahwa itu tidak ada pelecehan seksual. Karena saya tahu dia disiksa, dibunuh, lalu difitnah. Itulah bedanya dengan istri Potifar di dalam Alkitab yang tuliskan. Jika istri Potifar itu memfitnah Yusuf lebih dulu, kemudian dia dimasukkan penjara. Tetapi Yosua, dia disiksa, dibunuh, lalu difitnah. Itulah yang saya dapatkan dari Tuhan. Berjalan waktu, saya tetap konsisten dan berani mengatakan, tangkap si putri cur dan orang-orang di belakangnya. Saya detail menyebutkan siapa-siapa saja, dan semuanya terbukti. Sampai apapun yang saya lakukan dalam YouTube saya sampaikan. Saya katakan lakukan ini, lakukan itu, lakukan ini, lakukan itu. Itu semua yang dilakukan oleh orang-orang ini walaupun terlambat. Cek DNA, cek sidik jari, tempat tinggal seluruhnya, pakaian, sepatu, semua yang dia pakai waktu itu, termasuk orang-orang yang bersama-sama dengan dia pada saat itu dan macam itu semua saya jelaskan, saya kasih tahu, dan itu juga yang mereka lakukan. Ketika saya katakan tangkap Kompolnas, usut Kompolnas, dia ikut terlibat. Saya katakan juga LPSK, KPPAI, KPPAI, saudara. Dari awal saya sudah katakan itu, mereka terlibat. Kabar Reskrim, Kapolda dan macam semuanya, saya sudah katakan semuanya itu. Tetapi ketika saya teriak, dan mungkin bukan hanya saya yang berteriak, atau mungkin ada orang yang menonton juga video saya, live streaming saya, kemudian dia pun ikut memberitakannya dalam channelnya, atau mungkin dia orang hukum atau bagaimana, atau yang ikut mengawal ini, ya. Kemudian lebih viral di videonya, di channelnya, saya tidak tahu. Karena saya tidak pernah membatasi Tuhan bekerja. Paham saudara? Ya apa saja bisa Tuhan kerjakan. Lalu kemudian apa yang terjadi?
Beberapa minggu, bahkan 2 minggu setelah itu, mulai ada titik terang. Yang saya sampaikan itu terlaksana. Mulailah, ya, siapa namanya, Kompolnas itu dipanggil di acaranya Rossi. Di situ juga dia dikatakan tidak menerima suap dan macam. Tapi setelah itu apa, saudara? Di momen yang lain, bukan di acara itu, dia mengatakan bahwa orang Sambo, bukan Sambo sendiri katanya, bukan Sambo yang langsung, orang Sambo menitipkan dia amplop, mereka mendapatkan itu tetapi tidak menerima itu. Lalu kemudian LPSK mengatakan hal sama. Kemudian KPPAI yang saya bilang saya curiga terhadap mereka, karena KPPAI ini, ya, Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak Indonesia ini, di mana di situ Kak Seto angkat suara pada saat itu untuk melindungi anak-anaknya. Menurut saya itu tidak perlu. Dan bagaimana juga orang-orang lain juga yang adalah tersangka dan dipenjara, seperti Angelina Sondak atau dikenal dengan Angie, atau itu siapa itu perempuan artis yang dia meninggal dengan suaminya dalam kecelakaan. Siapa itu namanya, saya bisa lupa. Itu juga pada saat kondisi hamil. Nikita Mirzani juga, dia punya anak bayi, bahkan pada saat itu juga hamil, masuk penjara juga, saudara. Kalau bicara soal kemanusiaan, apakah ketika kematian si Yosua itu juga tidak bicara kemanusiaan? Ketika dia diotopsi dan diacak-acak bagian tubuhnya tanpa diketahui oleh orang tuanya, tanpa seizin orang tuanya, kau langsung mengerjakan itu, apakah itu bisa dikatakan kau layak dan kau itu sudah melakukan kemanusiaan? Kau jangan berat sebelah, hai Komnas HAM, KPPAI, kau membodohi semua orang. Lalu saya ketika itu juga mengatakan tangkap LPSK karena dia menghalang-halangi bagian penyidik untuk melakukan penyelidikan investigasi terhadap Putri Cur. Mereka melindunginya, saya bilang. Apa yang terjadi? 2 minggu kemudian langsung kelihatan LPSK mendadak bilang bahwa mereka mendapatkan uang 2 amplop dari Sambo, tetapi katanya mereka tidak menerima sedikit pun, sepeser pun mereka mengembalikan. Saudara, kau dikasih Tuhan pikiranmu melebihi binatang. Seharusnya kau bisa berpikir di situ. Inilah yang makanya saya katakan, perkataan Tuhan saya itu bukan tanpa alasan. Bukan cuman saya bermimpi, saya berpenglihatan, ataupun Tuhan bicara langsung kepada saya. Bukan, semuanya ada buktinya, semuanya sesuai data, dan semuanya dalam satu konsep yang memang sudah dikemas bagus oleh orang-orang pembunuh ini. Makanya saya selalu berdoa supaya Tuhan memberikan matamu itu, mata yang berbeda dari orang lain, mata yang bisa melihat kebenaran, mata yang bisa memperhatikan, melihat orang lain yang tidak lihat, dan juga telinga yang mendengar, kepekaan juga dalam hatimu, supaya kau tahu bisa membedakan mana dari Tuhan, mana dari setan, mana yang kejujuran, mana yang dusta. Karena orang lain banyak tersusupi. Dan saya sudah bilang dari awal, dari bulan lalu, dari tanggal 12, 14, terus saya katakan, setiap saya live streaming, mereka ada di semua media sosial untuk menyesatkan semua orang, dari YouTube channel dan semua komen-komen di Facebook dan lain sebagainya. Cybercrime, tolonglah saudara, kau nonton video saya full, baru kau berkomentar. Ini lagi kemarin ada yang tolol. Kenapa saya berpenampilan seperti itu? Pakai jilbab. Lalu dikatakan saya menista agama hanya karena pakai jilbab. Sudah hebat banget rupanya jilbabmu itu. Inilah kenapa orang-orang si Sambo ini sangat mudah untuk menyesatkan kalian semua, karena kalian banyak yang tolol. Saya Pastor Sarah berani berkata iya di atas iya, tidak di atas tidak, karena bagi saya lain daripada itu berasal daripada iblis dan pasti mendapat kutukan. Pasti mendapat kutukan. Kalaupun saya berdusta dan tidak mengatakan sebenar-benarnya, saya mendapat kutukan.
Saya tidak akan panjang untuk menjelaskan hal ini. Saya akan buat live streaming saya malam ini. Agak larut memang. Seperti saya bilang kemarin, saya di tempat lain, di kota lain, di luar kota. Saya baru pulang tadi malam sekitar jam 1 sampai rumah. Saya baru istirahat subuh saudara karena saya lapar ya. Dan saya makan, saya tidur itu 2 jam setelah makan. Tidak pernah langsung tidur. Lalu saya tidur kalau tidak lebih kurang lebih jam 4 atau setengah 5. Dan saya memang hari ini memang tidak melakukan apa-apa, khusus rest, istirahat ya. Nah, jadi kita akan coba nanti malam. Saya usahakan, tapi agak larut. Cuman sedikit saja. Karena saya tahu saudara ingin cepat intinya. Untuk cerita fullnya, saksikan di live streaming kami, di channel YouTube kami, The Real Pastor Sarah and the Prophecies. Saya belum bikin judulnya, tetapi saudara masuk saja di sana. Saudara akan lihat nanti notifikasi di tempat saudara ketika saudara mensubscribe atau menyalakan lonceng, atau tidak perlu mensubscribe lah ya. Saya juga nggak cari subscriber, saya tidak makan dari YouTube ataupun TikTok ini ya. Saya tidak makan itu, saya tidak mencari juga di situ. Tuhan Yesus saya sanggup memelihara saya, memberi saya hidup sampai hari ini. Saya mau keluar kota, mau kemanapun untuk urusan pelayanan atau mau ngapain, mau makan apa saja, Tuhan Yesus pelihara saya ya. Tapi kalau saudara memang adalah pencari kebenaran, saudara silakan datang untuk menonton live streaming kami nanti malam, karena jadwalnya belum ada ya, saya belum buat itu. Nah, singkat saja apa yang saya lihat waktu itu mengenai animasi yang beredar selama ini tentang siapa yang duduk-duduk itu sudah saya bilang saudara di live channel saya waktu itu ya. Apakah saudara pernah mendapatkan video ataupun CCTV yang katanya CCTV itu ya, mengenai siapa-siapa saja orang yang di dalam mobil beriring-iringan? Saya sudah bilang 2 mobil itu hanya sopir, 1 mobil itu penuh mereka semua, ada Joshua di situ dan ada para pembunuhnya semua. Dan ternyata animasi itu benar. Itulah makanya saya punya mulut ini hanya menyampaikan pesan Tuhan. Dan yang saya sampaikan tidak pernah setelah kejadian. Sebelum kejadian sudah diperingatkan dan semuanya digenapi. Terserah kau percaya atau tidak percaya, tapi saya Pastor Sarah, saya berani berkata iya di atas iya, tidak di atas tidak. Lain dari itu berasal daripada iblis, pasti mendapat kutukan. Bos saya itu Tuhan, bukan kau. Saya mendengar bukan dari orang lain, hanya langsung dari Tuhan. Dan saya kenal Tuhan saya, dia tidak pernah salah. Dan semua yang saya katakan semua digenapi benar. Sebelum saya tutup langsung saja, bagaimana kronologisnya? Jadi mereka yang dalam mobil itu adalah semua pembunuhnya dan juga ada Yosua. Saya memang tidak terlalu kenal dan mengikuti, karena tahu saudara ya, mereka pakai masker, bahkan mengadekan rekonstruksi adegan itu pun mereka pakai masker ya. Tetapi saya tahu siapa pelaku-pelakunya ada di situ, semua pelakunya ya. Saya hanya ingin semuanya itu diusut dari mulai video. Usut tuntas saudara. Tolong lakukan penyelidikan ini. Pastikan video dari Magelang itu seperti apa. Tapi saya juga kepercayaan diri saya sangat sedikit ya dalam hal kejujuran mereka. Saya tidak yakin juga bahwa CCTV itu juga akan mereka singkapkan sejujur-jujurnya. Tapi inilah yang terjadi, yang saya lihat, yang Tuhan izinkan perlihatkan kepada saya. Dan saudara juga harus tahu, ketika saya mendapatkan suara itu, maksudnya ya suara Tuhan ataupun penglihatan yang memang Tuhan tunjukkan pada saya seperti nonton layar lebar itu, saya juga bukan langsung, oh iya Tuhan, wah Tuhan. Saya juga orang yang kritis dan selalu bertanya kepada Tuhan ya. Jadi jangan kau pikir saya hanya langsung terima-terima. Itu juga saya juga bertanya kepada Tuhan. Jadi begini, si Yosua itu ada di tengah-tengah itu, di tengah-tengah mereka duduknya ya. Dan duduknya bukan longgar-longgar. Jadi ada banyak orang di dalam mobil itu, lebih dari 5 orang. Lebih dari 5 orang. Itu sudah ditambah Yosua ya. Dan sudah ditambah sopir. Jadi begini. Jadi ada orang yang dari belakang itu, semuanya itu penuh. Jadi tempat duduk itu di belakang pun ada, si Yosua itu di tengah, dan juga ada beberapa orang, itu laki-laki ya.
putri cur seperti di animasi itu, dia bukan duduk di tengah saudara, tetapi tentang posisi mereka rame-rame di situ, ya. Itu yang saya lihat juga, dan itu juga yang animasi kan saudara. Nah jadi gini, siapa saksi saya? Ya saya cerita kepada beberapa orang dong. Ya tidak usah saya sebutkan, salah satunya adalah admin saya. Ya, karena saya sharing dan apa yang saya dapatkan dia juga dapatkan. Ya, jadi gini, orang itu menarik langsung begini, gitu ya, ingin membunuh langsung begini. Ini disilangkan begini, ya, di leher Joshua dari orang di belakang. Maka tiba-tiba begitu, dan ini mulut dia tidak ditutup saudara. Mulut Joshua tidak ditutup, tidak dibuka begini, tidak, ya. Jadi Joshua karena kaget, ya, Joshua karena kaget, itu dia giniin tangannya, saudara tahu dia begini, supaya tidak langsung begini. Tapi karena ini terlalu kuat juga, tetapi karena ini tarikan tali ini terlalu kuat juga, akhirnya tetap ini menahan begini, dan ada orang dari sisi kanan dia, ya, sisi kanan dia. Ini saudara akan lihat dari kiri, tetapi ini dari kanan saya, ya. Coba saya perhatikan. Nah, dari kanannya ini, ya, dekat jendela itu, dia langsung membekap mulutnya supaya dia tidak bersuara. Itulah yang menyebabkan rahangnya bergeser patah, ya, dan jarinya itu patah, jarinya patah. Kalau yang disampaikan oleh otopsi yang kedua, ya, tapi kemudian mereka pun menipu lagi ketika komisi 3 dipanggil, ya, mereka berubah lagi karena sudah dibayar juga, ya, itu skenario juga saudara. Tapi buktinya ada di tulang Kamarudin Simanjuntak, ya, jarinya patah dan kuku-kukunya itu dicabut, ya. Itu karena memang posisinya begini, gitu. Lalu ada lagi yang menahan di bagian sebelah sini, sebelah kirinya Joshua. Ini saudara akan lihat sebelah kanan, sebelah kirinya. Jadi kalau terbujur begitu, dia sebelah kirinya itu ada memar karena memang ditahan begitu saudara. Ya, kanan kiri ditahan supaya dia tidak bergerak. Termasuk juga kakinya, ya, kakinya, terus di bagian perutnya, di dadanya ditekan. Itu kalau hanya cuman orang-orang biasa nggak bisa melakukan itu, tetapi karena memang ini orang adalah orang-orang keras semua, orang terlatih, ya, dilatih secara militer, fisik mereka kuat, itu terjadi. Paham saudara? Itulah yang terjadi. Jadi sambil dia begini, gitu. Paham? Saya nggak sanggup sebenarnya untuk menceritakan ini. Tapi itulah yang saya lihat saudara. Tolong musuh. Makanya saya nggak tahu apakah ini masih bisa untuk mengecek semua mobil itu. Jika bisa masih ditemukan sidik jarinya, puji Tuhan. Asalkan mungkin belum di door smear dan tidak mereka bersihkan. Sedih sekali saudara, sedih sekali. Joshua ini orang baik saudara, dia orang takut Tuhan. Mata Tuhan tertuju untuk kasus ini. Dari awal sudah saya bilang, dan Tuhan ingin saya menyampaikan itu karena banyak orang sudah tersusupi dan mereka sangat lihai untuk menggiring opini publik. Tidak semua orang dikaruniai, dan saya pun sebenarnya kalau boleh tidak mau mengerjakan ini. Tetapi sebagai hamba, saya harus melakukannya. Ketika saya Tuhan izinkan perlihatkan itu semua dan melihat itu semua saudara, saya juga bertanya kepada Tuhan. Tapi Tuhan, video yang beredar, CCTV yang beredar,
dia ada di rumah Duren 3. Kenapa kau bilang dan kau tunjukkan kepadaku dia dibunuh di dalam mobil? Tuhan bilang itu tidak benar. CCTV itu palsu, editan. Bagaimana membedakannya Tuhan? Kau tahu aku gaptek. Tuhan hanya bilang itu palsu. Perhatikan, dan Tuhan menuntun saya kepada orang-orang yang juga sama dengan saya, yang mengatakan itu palsu. Dan satu momen, teman saya sendiri, ketika dia mengupload WhatsApp story. Saya jujur bukan orang yang kepoin hidup orang sampai WhatsApp story. Tapi kali itu Tuhan tuntun saya untuk melihat WhatsApp story-nya. Dan itu videonya bagus banget saudara. Seakan-akan dia itu memang ada project dengan bule saudara ya. Dan saya tanya, keren banget kamu benar ada project. Dan dia jelaskan bahwa itu editan dan ada aplikasi. Saya bilang itu nyata banget. Bagaimana tahu, kita bisa tahu bahwa itu adalah editan palsu? Hanya jika kita punya aslinya. Lalu Tuhan ingatkan pada saya, apa kau pernah mendengarkan ada aslinya? Mereka bilang CCTV-nya hilang. Kemudian mereka katakan lagi bahwa CCTV-nya rusak karena petir. Apa pendapatmu? Saya di situ shock saudara. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau benar, itu palsu. Itulah dia saudara. Lalu saya bilang sama Tuhan, apa yang kau ingin aku lakukan? Sampaikan. Apa yang kutunjukkan kepadamu, apa yang kunyatakan kepadamu, sampaikan. Karena dia anak yang kukasihi, mataku tertuju kepadanya. Makanya saya bilang, sejak awal membawa topik itu di YouTube live channel saya, mata Tuhan tertuju untuk kasus ini. Saya melihat Tuhan menangis, saudara. Menangis melihat anaknya diperlakukan seperti itu, Yosua. Tuhan memang menangis ketika melihat Yosua diperlakukan demikian. Dan saya juga melihat bahwa Yosua ketika ke toilet, dia bukan kamar mandi untuk kencing, saudara. Dia menelpon pacarnya, menelpon mamanya, mengatakan kepada mamanya bahwa semua baik-baik saja. Dia sedang menuju ke rumah bapak, ibu dari Magelang. Dia tidak mau keluarganya khawatir. Tetapi untuk pacarnya dia cerita bahwa dia akan dihabisi. Tapi saya satu hal yang bersyukur, sekalipun Yesus itu menangis melihat kejadian Yosua diperlakukan demikian, tapi saya juga melihat ketika Yosua pulang kepada Tuhan Yesus, kepada Bapa, itu Tuhan Yesus. Yesus sambut dia begini, tangannya terbuka. Yesus menangis menyambut Yosua, walaupun dia menangis, tapi dia menyambutnya dengan sukacita. Dan dia bilang, kau pulang anakku. Motif sebenarnya pembunuhan Yosua itu karena Yosua tahu banyak tentang apa yang dilakukan oleh mereka ini semua. Dan saya sudah sampaikan itu, dan akan saya sampaikan secara full lagi di live streaming kita malam ini. Ini saja yang mau saya sampaikan, saudara. Pesan saya, kawal terus kasus ini, jangan kasih kendor. Tuhan Yesus memberkati.